Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak gimana sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat, cuman Punya ya uang, Pak? itu belum gajian, Bapak. Oke, itu urusan saya ya anak-anak, jadi jangan dipikirkan, kalian belajar yang rajin aja. Anak-anak sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Pak Boy. Silakan Pak Boy dipimpin doa. Pak Boy, Boy. Dipimpin ya, Boy. Siap. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum memulai pelajaran Pak Insan. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih anak-anak, saya mau absen dulu ya siapa yang hadir dan siapa yang nggak hadir nih. Pertama Bayu hadir, ada? Hadir, Pak. Hadir. Bayu kenapa pakai headset itu? Ini, Pak, pamer. Baru beli dia, Pak. Dia ulang tahun tuh Pak Insan, pamer mulu. Pamer. Gak apa-apa. Boy, ada Boy. Ada Pak, hadir Pak. Boy udah mandi belum? Belum Pak. Pantesan bau Boy. Edi Hadir, Pak. hadir, alhamdulillah ya. Edi kesini pakai apa? Pakai motor, pakai angkot? Pakai angkot, Pak. Kalau pakai motor banjir, Pak, di Pasir Kojanya, jadi nggak bisa. Kasihan ya. Joko, ada Joko? Hadir, Pak. Lagi makan. Joko lagi makan ya? Joko nakal Pak, makan Pak. Pak, belum sarapan, Pak. Tadi pagi, Pak. Mak nggak dimasakin, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Sok silakan makan dulu. Karena logika nggak akan berjalan. Pak. Maaf, Pak. Ya, logika nggak akan berjalan kalau nggak ada logistik ya, Joko ya. Iya, Pak. Eni ada Eni? Eni nggak hadir ya? Oh, ini kenapa Ini katanya? kayaknya terlambat, Pak. Oh terlambat, ya udah nggak Iya. apa-apa. Nur Hayati ada? Tidur ya? Izin toilet Pak, bentar. Oh toilet, silahkan. Hati-hati di jalan. Oke anak-anak, sudah saya absen ya. Hari ini kita akan belajar tentang aspek motivasi dan informasi pada shot. Di pembelajaran selanjutnya kan sudah dibahas ya tentang mungkin di pelajaran tata kamera juga type of shot itu sudah dibahas. Tapi di sini kita menekankan tentang aspek dan informasi pada shot. Nah nanti di pembelajaran hari ini kalian akan praktek dan saya juga akan menunjukkan beberapa video untuk kalian pelajari. Nanti akan saya nilai hasil prakteknya gitu ya. Nanti saya akan membagi ini kan 35 ya jumlah siswanya. Nanti saya akan membagi sebanyak 5 kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang untuk mengerjakan. Nanti di kelompok itu nanti akan saya nilai hasil kinerjanya dan nilai itu akan mewakili setiap angka nilai kalian meskipun misalkan di kelompok itu 75, nah semuanya dapat 75 atau kelompok 2 80 ya semuanya dapat 80. Siap anak-anak? Siap, Pak. Oke. Nih anak-anak, tadi kan saya menerangkan akan di pertemuan ini akan menjelaskan tentang materi, aspek dan motivasi shot ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran saya akan memperlihatkan dulu sebuah tayangan video ya. Silahkan nanti kalian perhatikan tayangan video ini. Dan kalau misalkan perlu ada yang harus dicatat, catat. Atau mungkin
nanti video ini akan berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Saya setelkan ya. Oke, video ini diambil dari YouTube sebenarnya, dari salah satu channel YouTube yang bisa memberikan informasi. Nggak ada suaranya, Pak. Ngadep sana. Nah, kepalanya ngadep sini. 1, 2. Lagi. Saya percepat ya. 14 menit. Pahanya lihat. Kamera angles dan rules of sih Mas Gun, itu nggak semua dibikin. Apa yang sedang dilakukan subjek dari pinggang ke atas, namun dengan lebih menunjukkan ekspresi subjek. Biasanya dipakai sebagai shot size standar untuk talking head atau interview loh. Medium close up. Pada shot size ini, subjek lebih ditunjukkan emosinya, namun dengan tetap menunjukkan gerak-geriknya. Framingnya dari dada ke atas. Dari mana tadi lo? Dada ke atas. Dari mana tadi lo? Dada ke atas. Nah, yang lebih padat ini namanya adalah close up dari bagian. Oke, cukup ya anak-anak. Nah, tadi dari video tadi kalian sudah bisa memahami ya type of shot dan fungsinya itu dan informasinya seperti apa. Mungkin ini juga sudah dibahas di pelajaran tata kamera ya. Karena kalian sudah kelas 3 harusnya sudah paham. Nah, dari tayangan video tadi saya akan menayangkan satu video yang berhubungan aspek dan motivasi shot. Kalian bisa bisa boleh menyimpulkan atau menganalisis video ini apa yang kurang dan sebenarnya apa yang monoton dalam video ini. Saya akan tampilkan ya. Tante, kita udah selesai kan ini di makam Imogirinya. Setelah ini kita ke kaki bukitnya ya Tante. Karena Imogiri ini katanya pusat batik klasik di Jogja. Yuk. Oke, anak-anak, tadi adalah sebuah cuplikan ya, sebuah cuplikan opening dari video dokumenter tentang batik Imogiri. Nah, tadi kan 2 video saya sudah tayangkan antara type of shot, kamera angle dan juga informasinya, juga tayangan video yang tadi opening dari sebuah film dokumenter. Nah, coba kalian sekarang cari bahan bacaan tentang aspek dan informasi shot di internet di komputer kalian masing-masing dan hubungan dengan video opening dokumenter barusan. Karena kalau saya deskripsikan ada beberapa masalah ya di situ karena shot yang dipakai tidak bervariatif dan aspek motivasi dan informasinya sangat kurang. Menurut kalian nanti apa yang menjadi kekurangan tersebut? Dan silahkan saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mencari bahan bacaan di internet mengenai type of shot dan aspek informasinya. Nah, nanti setelah itu dari masing-masing kelompok yang nanti dibuat,
nanti kalian menganalisis. Silahkan kalian untuk membaca informasi materi dari internet, anak-anak. Sok, dimulai dari sekarang. Oke, pre-memory. Oke, anak-anak, setelah membaca dan menganalisis, sudah ya? Sudah ada gambaran, anak-anak? Sudah, Pak. Anak-anak tidur nih. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah ada gambaran, sekarang kalian bentuk 5 kelompok ya. Kelompok. Oke, kelompok pertama ketua kelompoknya Bayu, kelompok kedua Edi, kelompok 3 Boy, kelompok keempat Joko, dan kelompok kelima Nurhayati ya. Silahkan itu ketua kelompoknya dan cari 4 orang teman kamu untuk membuat sebuah proyek yang nanti akan dilaksanakan. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Oke. Pak. Kalau sudah membuat sebuah kelompok, silahkan kalian analisis video tersebut yang tadi saya tayangkan mengenai data shot yang dipakai. Shot apa saja dan kenapa terlihat monoton? Atau mungkin ada yang berpendapat, Pak tidak monoton cukup, dan kenapa cukupnya? Tapi kalau terlihat monoton, jelaskan dan data shotnya apa saja yang dipakai tadi. Oke, setelah itu Bapak akan memberikan sebuah bahan video, yaitu bahannya sama dengan tayangan tadi, tapi nanti kalian edit ulang. Ya, jadi ketika kalian sudah menemukan alasan kenapa tayangan tersebut monoton, dan dianggap ada beberapa shot yang kurang, silahkan kalian edit ulang dan selesaikan, lalu pilih menurut shot apa saja yang menurut kalian perlu ya. File bahan editingnya sudah ada di komputer masing-masing. Nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu isinya apa saja. Ya, Pak. Oke, saya share screen ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, anak-anak sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ada Ada, ya. Pak. Filenya ada di bahan editing aspek motivasi dan informasi pada shot. Di dalam folder tersebut ada 4 folder. Pertama ada folder footage ya, folder video ya, intinya di sini ada beberapa video yang disimpan. Sebentar, lama. Nah, ada banyak ya, ada banyak. Ada batik jinggar, ada motif batik, ada opening, ada pasar Beringharjo, penutup, suasana di dalam toko batik, suasana makam, suasana membatik. Nah, selain footage juga ada ilustrasi musik, yaitu background musik yang kalian bisa pakai nanti di editing. Selain itu juga ada voice over dan juga ada naskah. Nah, naskah ini ada 2 ya, ada naskah batik dan ada naskah latihan aspek informasi dan motivasi shot. Kalian tidak perlu mengedit semuanya, tapi hanya sampai adegan yang tadi yang ditampilkan. Nah, naskahnya yang nanti kalian buka adalah yaitu naskah latihan aspek informasi dan motivasi shot. Saya jelaskan dulu nanti naskahnya untuk pengeditan. Nah, ini anak-anak. Ya, saya bikin 2 kolom dan 2 scene. Kalian cukup bikin 2 scene saja. Saya sudah membuat sebuah tabel ini untuk mempermudah kalian dalam pengeditan. Namun nanti aplikasinya kalian harus memilih shot dan informasi yang akan dipakai dalam sebuah pengeditan video. Pertama ada visual, di scene 1 itu ada wisatawan tiba di Gapura makam dan melakukan swafoto dengan temannya di sekitar makam. Durasinya silahkan tentatif. Audionya yaitu ilustrasi musik saja. Dan file visual ini kalian bisa mencari di
folder namanya folder suasana makam. Di sana ada beberapa visual yang bisa kalian pilih ya sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Yang kedua, di scene 2 itu ada kedua wisatawan turun dari tangga berdialog berencana untuk berbelanja batik. Durasinya tentatif, ilustrasinya hanya dialog, yaitu mereka bercakap-cakap ya, nanti silahkan dicek. Dan folder visual ini ada di folder opening. Jadi kalian cukup membuka 2 folder footage saja, yaitu suasana makam dan folder opening. Silahkan disusun sesuai dengan naskah ini. Dan memilih shot yang menurut kalian bagus. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, Pak. Siap, bisa Oke. Pak. Oke, setelah nanti hasil pengeditannya selesai, nanti kalian ekspor ya dengan format MP4. Terserah, yang penting MP4 minimal 720 ya. Nah, setelah nanti kalian mengedit, kalian catat type shot apa saja yang yang kalian pakai dan kenapa alasannya dan aspek motivasi informasinya seperti apa. Oke, anak-anak, siap? Silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Saya akan mengontrol ya ketika kalian mengerjakan, dan kalau ada yang kebingungan untuk mengedit silahkan bertanya kepada saya. Oke, anak-anak, sudah selesai pre-memory ya? Belum, Pak. Kenapa, Boy? Belum selesai, Boy? Bingung, Pak. Ini ngeditnya alurnya tipe apa, Pak? Tekniknya. Nggak ada tulisannya, jadi bingung, Pak. Intinya, kalian menyusun sebuah shot. Patokannya yang tadi saya perlihatkan videonya, adegannya 2 scene, yaitu orang turun dari orang datang di suasana pemakaman. Kalian susun sesuai yang tadi dan pilih shot yang sudah disediakan. Setelah itu, scene kedua, orang itu turun sambil berdialog dan selesai. Folder visualnya yang mana? Folder visualnya yang ada di folder. Visualnya yang mana? Visualnya terserah kalian. Pilih bebas sebebas mungkin. Menurut kalian cocok. Ngelek, Pak. Ngelek. Apanya yang nge-lag? Oh, apanya yang nge-lag? Saya ya? Enggak, Premiere ngelek, Pak. Ngambek. Nggak mau Oh, ngerender. itu pakai komputer apa itu, Boy? Nggak tahu, Pak. Yang di lab, yang Bapak suruh. Aduh, nanti saya upgrade ya ke ROG ya. Ya, Ini saya pakai Oke. Celeron, Pak. Waduh, Celeron. Biasanya buat Blender itu ya, Celeron. RAM-nya 2 GB cukup nggak, Pak? Tambahin setengah ya, anak-anak. Aku nge-freeze sih, Pak. Bakar aja itu, komputernya bakar. PGA-nya 512 MB, Pak. Cukup nggak? Boleh. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Oke, anak-anak, kalau sudah selesai, kalian buat catatan karya ya. Maksudnya catat dengan sederhana mengenai shot yang kalian pilih, yang disusun. Terus alasan kenapa shot tersebut kalian pilih dan aspek informasinya seperti apa. Boleh dicatat sesuai dengan tadi materi yang video awal yang saya tayangkan. Dan Catatnya mungkin di mana, Pak? dicatat di buku dan nanti dibikin PowerPoint ya anak-anak ya. Ya, Pak. Dibikin PowerPoint. Oh, buku, Ya. Pak. Jadi dicatat dulu di buku atau mungkin bisa langsung di Word juga boleh. Nanti Oh, dibikin iya. PowerPoint untuk dipresentasikan ya. Ya, Pak. Nah, kalau sudah dicatat dan dibuat PowerPoint-nya, nanti kalian
presentasi dan menayangkan hasil video dan juga hasil presentasinya. Jangan lupa dibandingkan dengan video yang dari awal yang saya tayangkan. Oke, siapa yang mau presentasi pertama nih? Bayu siap, Bayu? Belum, Pak. Belum. Edi? Siap, Pak. Oke, Edi silakan presentasi ya. Silakan tayangkan video dan juga PowerPoint-nya. Oh, tayangin video, Pak. Kirain tadi suruh menganalisis yang video yang awal, Pak. Iya, jadi kan kalian mengedit video ya. Mengedit video. Nah, hasil editing kalian juga tayangkan. Setelah menayangkan hasil editing kalian tayangkan juga PowerPoint kalian, hasil analisisnya dan juga shot yang kalian pilih di editing tadi, shot apa saja dan kenapa memilih shot tersebut dan aspek informasinya apa gitu. Nah, untuk melihat aspek informasinya kalian bisa tadi melihat referensinya dari tayangan video yang saya tayangkan yang dari Gunrok. Dan mungkin kalian juga kan tadi saya beri kesempatan untuk mencari informasi tersebut di internet. Oke? Silakan Edi. Oke, ya Pak. Jadi yang tadi saya analisis dari video yang batik Imogiri, untuk scene awalnya itu menurut saya agak membosankan Pak ya, karena memang dari shotnya aja durasinya itu kurang lebih sekitar 10 detikan Pak ya. Jadi untuk penonton yang melihatnya itu agak jemu ya, jemu. Jadi kalau bisa sih dipersingkat untuk adegan yang selfie-nya itu. Terus yang kedua yang mengganggu itu di scene awalnya itu ketika selfie itu ibu-ibunya itu matanya itu hitam Pak, karena kehalangin bayangan dari kerudung Pak. Jadi sebetulnya itu harusnya pakai cahaya tambahan Pak. Boleh pakai lampu atau boleh pakai reflektor. Tapi kayak lebih enak pakai reflektor sih Pak, biar kelihatan lebih natural aja. Itu. Terus yang terakhir yang shot di tangga itu Pak, saya agak terganggu dengan shotnya karena mungkin itu pengambilan gambarnya dari bawah ya, jadi kelihatan low angle gitu ya, terus itu enggak simetris dari samping, jadi agak menurut saya pribadi yang menontonnya itu agak terganggu dengan shot itu gitu Pak ya. Kalau bisa sih mungkin dibuat establish aja, terus lebih center pengambilan gambarnya biar mungkin penonton juga tidak terganggu dengan scene itu gitu. Apalagi tadi yang pengambilan gambar dari samping itu ada foreground-nya itu daun-daun kalau tidak salah Pak ya. Nggak tahu itu daun beneran atau sengaja disiapkan untuk properti, saya kurang tahu, tapi sebetulnya itu tidak membuat jadi estetis sih Pak, malah mengganggu sebetulnya menurut saya pribadi Pak ya. Siap. Gitu, Pak. Itu hasil video kamu gimana memperbaikinya? Ini pre-memori saja ya. Nah, karena kan di video di folder yang tadi saya siapkan itu ada beberapa shot lain yang mungkin kalian bisa pilih untuk bisa dikerjakan. Silakan dipresentasikan hasilnya. Pre-memory. Oke, itu dari Edi. Silakan kelompok lain berikan tanggapan dari hasil presentasi Edi. Ya, silakan Bayu atau Boy mungkin bisa menanggapi kelompok yang barusan sudah mempresentasikan hasil karyanya. Pemotongan gambarnya Pak sama beat musiknya kurang matching gitu Pak. Kurang matching. Kenapa? Kurang pas ya? Ya Pak. Oke, tuh Edi katanya kurang matching. Gimana Edi? Setuju Pak. Oke, Boy gimana Boy? Ada tanggapan untuk kelompok Edi? Ada Pak. Apa? Kalau hasil video dari Pak Insan yang tayangkan bagus Pak, bagus. Itu salah Boy. Saya bikin salah. Ya Pak, jadi bagus Pak buat pembelajaran Pak, maksudnya gitu. Iya. Bagus Pak, buat kita memahami mana yang salah, mana yang benar Pak.
Oke, ini Iya, Pak. maksudnya hasil presentasi Edi itu gimana gitu menurut Boy? Apakah Kalau pas dengan Edi kan membahas analisisnya? kayak establish shot, kayak apa namanya, lebih ke tekniknya. Kalau saya sepertinya perhitungan diafragma untuk metering kameranya nggak diperhitungkan saat syuting tuh Pak. Jadi banyak banget white spot pas saat syuting dan warnanya menjadi Oke. flat gitu Pak. Jadi kayak setting iris atau diafragmanya nggak diperhitungkan deh Pak. Kayaknya pakai mode itu ya, aperture priority. Kalau nggak salah nih saya nebak aja Pak. Iya, karena saya juga tidak tahu sebenarnya. Ini kan lebih ke aspek dan informasi pada motivasi shot. Mungkin kalau di situ kalau membahas itu nanti di pelajaran Kalau tata motivasi kamera shotnya itu ya, Tata kamera, Pak. motivasi shotnya Pak tata itu kayak kamera ya. kayak Apa video tuh? Pak, kayak video apa ya, kayak video pub gitu, saya lagi di sini nih gitu, tidak ada motivasinya gitu. Ya, oke. Oke, gitu Edi, gimana Edi? Ya Pak, nanti untuk video saya akan perbaiki dari masukan Pak Bayu dan Pak Boy. Oke, Dari Pak Insan juga, makasih. terima kasih Edi. Boy, nanti untuk memperdalam materi dan yang lain sebagainya nanti bersama Pak Bayu ya, nanti di tata kamera ya Pak Boy ya. Pak Bayu jarang masuk Pak Insan, Kenapa katanya jarang masuk? cuma ngasih tugas YouTube doang Pak, ditinggal. Coba nanti saya sampaikan ke kepala sekolah ya Boy ya. Oke, misalkan nih. Oke, kelompok selanjutnya dan seterusnya. Oke, anak-anak, kalian sudah mencari aspek informasi dan motivasi pada setiap Pak shot Insan ya. patah-patah Pak videonya. Lancar Halo? di saya, lancar. Oh, lancar. Oh, itu Boy kayaknya yang patah-patah. Oke, anak-anak kalian kan sudah mengerjakan ya semua ya. Jadi tadi masalah yang saya tampilkan kalian sudah bisa mengatasi dengan mengedit ulang dan juga mencari aspek motivasi dan informasinya. Saya akan ini sudah di penghujung pelajaran ya, tapi saya akan memperlihatkan sedikit materi yang sebenarnya sama yang kalian cari dan juga apa namanya mengenai aspek informasi dan motivasi pada setiap shot dari hasil PowerPoint saya. Silahkan kalian catat atau mungkin bisa difoto juga boleh dah. Karena hakikatnya kan kalian sudah mencari sendiri ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Ini sederhana. Dasar-dasar teknik videografi, yaitu ada gerakan kamera, ada pan ya. Ini sudah dipelajari kan ya di mata pelajaran tata kamera. Mungkin ada pan, ada tilt, ada kamera ke atas dan kamera vertikal atau atas ke bawah. Pan itu ke kiri atau ke kanan, tilt itu atas ke bawah. Selanjutnya ada, waduh berat. Nah, ada jarak ukuran, yaitu type of shot. Jarak yang dimaksud adalah jarak yang pada akhirnya menentukan ukuran dari gambar. Karena kamera tidak harus secara fisik berjarak dengan objeknya, tapi dapat memanipulirnya dengan lensa. Nah, pertama ada extreme long shot ya. Tadi juga sesuai dengan video ada extreme long shot, yaitu ukuran gambar dari jarak pandang yang lebar dan memperlihatkan background mendominasi daripada objek. Di mana extreme long shot ini aspek informasi dan motivasinya adalah tokoh ini jarang terlihat sebab yang ingin diperlihatkan adalah tempat kejadian secara luas. Jadi teknik ini umumnya untuk menggambarkan sebuah objek yang sangat jauh atau panorama yang luas. Oke, ini adalah contoh extreme long shot-nya. Jadi nanti mungkin di kemudian hari di editingnya kalian bisa menerapkan ini dengan aspek dan motivasi yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada long shot. Nah, ukuran gambar yang memperlihatkan objek dari jarak pandang yang lebar. Aspek informasi dan motivasinya itu dibuat untuk menunjukkan suasana lingkungan dari tokoh film tersebut. Seluruh tubuh fisik manusia tampak jelas, namun latar belakang masih dominan, yakni shot pembuka sebelum digunakan ya dengan shot-shot yang berjarak lebih dekat. Oke, ini contoh long shot ya. Kalian masih ingat kan di pelajaran tata kamera. Lalu ada pull shot. Nah, ukuran gambar lebih padat daripada long shot,
memperlihatkan objek secara utuh. Jika objeknya manusia, seluruh tubuhnya akan terlihat. Di mana aspek informasi dan motivasinya adalah agar penonton dapat melihat seluruh gestur atau gerak tubuh tokoh dan sedikit aktivitas di lingkungannya. Jadi difokuskan kepada objek. Ini contoh full shot ya anak-anak. Selanjutnya ada juga medium long shot. Di mana medium long shot ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampai ke atas. Tubuh fisik manusia dan lingkungan sekitarnya relatif seimbang. Aspek informasi dan motivasinya adalah untuk memperlihatkan aktivitas objek dari bagian lutut ke atas supaya lebih terlihat. Ukuran ini sebenarnya biasanya digunakan di film koboi dan fungsinya adalah agar pistol yang ada di bawah pinggang dapat terlihat jelas oleh penonton. Sebab kalau menggunakan full shot, maka pistol tersebut dianggap terlalu jauh gitu. Jadi menggunakan medium long shot. Atau ada istilah lain ini namanya knee shot ya gitu. Nah, ini adalah contoh medium long shot ya, anak-anak. Jadi tadi sudah dijelaskan ya aspek motivasi dan informasinya. Lalu ada medium shot, yaitu ukuran gambar lebih padat daripada full shot. Nah, di mana aspek informasi dan motivasinya adalah type of shot ini memiliki keunikan sendiri, yaitu bahwa gestur tokoh terlihat lebih jelas, namun lingkungannya hampir tidak terlihat. Jadi pusat perhatian penonton diarahkan pada gerak tubuh tokohnya saja. Gestur serta ekspresi wajah mulai tampak, sosok manusia memulai dominan dalam frame. Ini medium shot. Lalu ada medium close up ya. Nih. Aspek informasi dan motivasinya yaitu dianggap cocok untuk memperlihatkan shot yang sifatnya intim, menggambarkan kedekatan sehingga banyak sekali adegan dialog dalam film menggunakan type of shot ini. Terutama dialog yang normal ya. Lalu ada close up. Aspek informasinya yaitu digunakan untuk adegan dialog lebih intim. Close up bisa memperlihatkan sangat mendetail sebuah benda atau objek. Dua type of shot terakhir biasanya difungsikan untuk memberikan penekanan dramatik kepada ekspresi wajah atau tokoh. Jadi mungkin untuk bisa memperlihatkan ekspresi wajahnya kalau objeknya orang ya. Terus ada big close up, ukuran gambar lebih padat daripada close up. Big close up tidak beda jauh dengan close up, biasanya memberikan informasi tentang ekspresi seseorang sehingga penonton melihat objek secara jelas terkait ekspresi dan kondisi objek. Lalu, nah ini contoh big close up ya. Lalu ada extreme close up. Nah, extreme close up ini lebih apa ya? Memilih atau memberikan informasi detail ya dari setiap benda. Nah, misalkan kalau di wajah itu hidungnya saja, matanya saja, gitu. Telinga saja. Yaitu memberikan informasi pada penonton terkait bentuk detail pada sebuah objek sehingga penonton bisa mengetahui detail sebuah objek. Biasanya diterapkan pada benda kecil. Contoh big close up. Selain itu juga ada kamera angle ya. Nih kamera angle ada high angle, eye level, low angle, aerial shot atau bird eye view dan overhead. Ini contoh high angle ya. Aspek informasinya adalah penonton akan merasa lebih dominan daripada subjek di depan layar. Sebaiknya subjek akan terlihat kecil, lemah. Gitu. Jadi kalau kalian ingin memberikan aspek informasi dari objek lemah itu menggunakan high angle ya. Terus ada eye level, ya eye level itu penonton merasa berada di tempat yang sama dengan karakter. Dengan sudut ini kita seolah mengikuti perjalanan karakter. Dan juga low angle yaitu seolah-olah si objek itu terlihat berwibawa atau penguasa. Selain itu juga ada bird eye view yaitu mata dari seekor, oh iya, seekor burung. Pinter ya Bayu, saya mencoba mengganggu konsentrasinya, ternyata Bayu masih konsentrasi, oke? Ada bird eye view, aspek informasi dan motivasinya. Angle ini biasanya dipakai untuk men-establish suatu lokasi baru di mana sebuah adegan terjadi. Ya, selain itu, aerial view juga kerap dipakai untuk menunjukkan perpindahan karakter ke lokasi baru. Lalu ada overhead. Nah, overhead ini menggambarkan gerak-gerik karakter
memberikan ruang karena di sini kita melihat karakter dari atas mendapatkan sudut yang jelas soal bagaimana ia berinteraksi dengan latar tempat ya. Jadi kita memperlihatkan si orang ini ada di mana sih gitu ya. Selanjutnya ada kemiringan level. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari di pelajaran selanjutnya ya. Kemiringan level, terus unlevel nih. Kemiringan kamera sejajar dengan garis horizontal, terus ada kamera yang tidak sejajar dengan garis horizontal. Nanti akan dibahas ya. Nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya untuk diterapkan dalam sebuah proses editing. Ini ada terminologi shot ya, long shot, full shot, medium Adegan close up, apa long Pak shot. Insan yang kemiringan kamera itu yang adegan Ini. apa Pak? Saya tidak tahu ini adegan apa ya. Orang lagi. Oh, ada rokoknya Pak. Oh iya, saya salah ngambil gambar kayaknya. Itu kok bajunya mini ya Pak ya? Lu lagi ngapain Pak? Lagi di kasur Pak Boy. Itu megangin apa Pak ceweknya Pak? Itu megangin kutek Boy. Ini bukan Pak, ini alat untuk mengukur meteran listrik. Iya Pak itu. Lagi diperiksa rusak Pak. Nanti ya, itu surprise. Nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya. Filmnya apa Pak judulnya Pak? Mau nonton Pak? Jangan Boy, bahaya. Aduh, baterainya habis. Nih, ini terminologi shot ya. Tadi ya, long shot, full shot, medium close up, extreme close up ya. Jika diaplikasikan ke dalam sebuah objek ya. Terus ada kamera moving, panning, nanti kita dibahas, kamera craning, ada kamera angle ya tadi. Nah, ada ada beberapa berpendapat ya, ada rumus sederhana dalam pengambilan gambar atau juga bisa diaplikasikan dalam penyusunan gambar di sebuah editing, yaitu rumusnya EMC kuadrat. Ini rumus ini ya, Albert Einstein, tapi kalau diaplikasikan di dunia film atau broadcast, EMC kuadrat ini adalah E-nya itu establish, jenis shot yang berfungsi memberikan keterangan tempat pada sebuah adegan. M-nya itu master, shot utama sebuah adegan, kamu bisa mengambil keseluruhan adegan dengan shot ini. C kuadratnya cover. Jadi cover shot adalah shot untuk memotret karaktermu dalam jarak yang lebih dekat sehingga penonton dapat melihat ekspresi dan gerakan geriknya lebih jelas. Nih, ini pengaplikasian EMC kuadrat. Ya, mungkin jadi nanti dari sebuah adegan yang akan disusun, satu adegan mungkin kamu bisa mengaplikasikan ini, tapi ini hanya alternatif ya yang bisa kalian aplikasikan. Establish masternya atau full shot ya, cover. Begitu anak-anak. Pertemuan kita saat ini ya, nanti kita akan lanjutkan ya tentang materi yang selanjutnya. Oke anak-anak, segitu ya, sudah paham dan sudah diaplikasikan ya? Ya Pak. Paham Pak. Oke. Mungkin nanti saya akan memberikan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Nanti kalian mungkin bisa lebih tertib ya, jadi tidak gaduh dalam pembelajaran dan juga harus tertib dalam pengoperasian komputer gitu ya. Lain kali jangan makan di kelas karena komputer ini bahaya kalau kebanjur ya. Oke, terima kasih anak-anak. Apa, Pak? Ah? Kebanjur teh apa? Oh iya, Edi doang sama Bayu yang tahu kebanjur. Ketumpahan gitu. Oh, kesiram ya Pak ya? Iya. Oke, sudah anak-anak? Ada yang bisa ditanyakan? Karena waktu kita sudah di penghujung acara. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Silahkan karena pembelajaran sudah selesai, silahkan dipimpin doa oleh KM. Boy, mana Boy? Boy, Boynya ke toilet dulu Pak. Boy terlempar ya?
Ya, ke toilet dulu tadi dia, Pak. Oke, Katanya Edi kebetulan. silahkan dipimpin ya, Wakil KM. Oke, teman-teman, pembelajaran hari ini dari Pak Insan sudah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Yuk.